Kalau saya punya uang 2 miliar, bikin dulu ijazah saya asli 100%, emang nggak bisa? Ya. Mari bicara gini, Oke. datangkan mesin yang tahun 1985, emang nggak bisa? Bisa. 2 miliar. Persoalannya bukan tentang ijazah ini asli atau palsu, tetapi prosesnya. Ini kan Mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Bukan hanya ijazah palsu ya, semua dokumen yang mendukung kepalsuan itu. Nah, saya menemukan ada pola-pola yang mirip. Saya bukan menuduh, tapi pola-pola mirip yang seperti ini. Makanya saya uji. Makanya kalau ada yang mau melaporkan saya, ayo sama-sama, nggak apa-apa saya terima. Artinya, ayo sama-sama kita teliti buku ini. Hati-hati, ini seperti saya merasa ada upaya supaya kita langsung jumping to conclusion. Conclusion siapa? Conclusion Barreskrim, conclusion UGM. bahwa itu asli. Iya. Artinya walaupun sudah ada hasil puslapor dan juga pernyataan dari UGM, itu belum sepenuhnya mengklarifikasi keaslian ijazah. Jelas tidak. Karena ini kalau hakim itu memutus berdasarkan apa? Keyakinan. Ya, berarti ini ranah keyakinan. Kalau ilmiah enggak, ini ilmiah ini ranah bukti. Keyakinan itu tidak ilmiah. Tidak butuh. Kalau saya Gempar. Hari ini dunia maya dihebohkan oleh temuan baru yang sangat mengejutkan. Kejanggalan di legalisir ijazah Jokowi ditemukan oleh seorang peneliti kebijakan publik, yaitu Dr. Bonatua Silalahi. Mengenai tanggal masih bisa diperdebatkan, akan tetapi soal tanda tangan di legalisir ijazah Jokowi kali ini yang sangat fatal. Muhammad Naim, Magister Agroteknologi. Pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 16 April 1954. Saat ini merupakan guru besar sekaligus sesepuh atau yang dituakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai seorang guru besar dan sesepuh, Profesor Naim juga merupakan mantan dekan di Fakultas Kehutanan periode 2008 sampai dengan 2012. Jadi sudah sepantasnya Profesor Naim mendapatkan penghormatan atas senioritas dirinya di antara para akademisi, baik dari jajaran staf pengajar maupun pihak dekanat Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Dari beberapa cacat administrasi yang jelas terbaca ada pada salinan-salinan ijazah UGM Jokowi sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi bisa dipastikan sebagai ijazah palsu. Apalagi setelah saya temukan tanda tangan pembanding milik Profesor Naim yang asli, maka menjadi semakin jelas bahwa legalisir yang ada pada 4 salinan ijazah UGM Jokowi yang dirilis oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, serta KPU Pusat, kesemuanya adalah dokumen palsu. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa selama ini telah terjadi kong kali kong atau persekongkolan jahat yang masuk dalam kategori konspirasi besar yang melibatkan banyak lembaga negara, baik dari UGM sebagai pihak yang memberikan validasi keaslian ijazah Jokowi, KPUD dan KPU yang merupakan penyelenggara pesta demokrasi pemilu, serta kepolisian yang turut serta memberikan penguatan terhadap kesaksian-kesaksian palsu atas keaslian ijazah sarjana Jokowi.
Kemudian, akankah konspirasi tersebut terus dipertahankan demi seorang Jokowi yang telah secara terang benderang membuat kerusakan fundamental terhadap kehidupan bernegara di Republik Indonesia ini dengan cara menabrak dan mengubah setiap aturan hukum yang menghalang-halangi kehendak politik Jokowi? Beberapa kali tanda tangan Prof. Naim tercantum di legalisir ijazah. Padahal jika kita menengok jejak digital Prof. Naim menjabat dekan di UGM, pada periode tahun 2008 hingga 2012 Prof. Naim sudah pensiun. Jadi jangan ada alasan peraturan UGM internalnya begini bukan begini nggak mewajibkan. Ya tidak, UGM itu kan di bawah Kementerian Pendidikan, nggak boleh buat peraturan sendiri. Kenapa fotokopi itu terlegalisir itu hanya atas nama Pak Naim dulu? Dari 2005 sampai 2014 itu fotokopi Pak Naim dulu, padahal orangnya sudah pensiun. Itu yang nanti mau kita tanya ke Pak Prof Naim. Di Pramuka itu semua juga orang mencetak ijazah palsu ya, bukan hanya ijazah palsu. Semua dokumen yang mendukung kepalsuan itu. Nah, saya menemukan ada pola-pola yang mirip. Saya bukan menuduh, tapi pola-pola mirip yang seperti ini. Makanya saya uji. Makanya kalau ada yang mau melaporkan saya, ayo sama-sama, nggak apa-apa saya terima. Artinya, ayo sama-sama kita teliti buku ini. Hati-hati, ini seperti saya merasa ada upaya supaya kita langsung jumping to conclusion. Conclusion siapa? Conclusion Barreskrim, conclusion UGM. Bahwa itu asli? Iya. Artinya walaupun sudah ada hasil puslapor dan juga pernyataan dari UGM, itu belum sepenuhnya mengklarifikasi keaslian ijazah? Jelas tidak. Karena ini, kalau hakim itu memutus berdasarkan apa? Keyakinan. Ya, berarti ini ranah keyakinan. Kalau ilmiah enggak, ini ilmiah ini ranah bukti. Keyakinan itu tidak ilmiah? Tidak butuh. Kalau saya punya uang 2 miliar, bikin dulu ijazah saya asli 100%, emang nggak bisa? Ya. Mari bicara gini. Oke. Datangkan mesin yang tahun 1985, emang nggak bisa? Bisa. 2 miliar. Persoalannya bukan tentang ijazah ini asli atau palsu, tetapi prosesnya. Ini kan dalam proses. Dari tahun 2005 hingga tahun 2014, tercantum di legalisir ijazah. Jokowi menggunakan tanda tangan Prof. Naim. Dari sinilah publik bisa menyimpulkan bahwa ada kejanggalan dan dugaan-dugaan pemalsuan dokumen legalisir ijazah untuk pencalonan Jokowi sebagai pejabat publik dari gubernur hingga presiden. Satu-satunya ijazah di Indonesia, barangkali saya kira juga ijazah di dunia, yang akhirnya menyita perhatian satu bangsa untuk berdebat, beradu argumen, saling menyerang. Saya kira cuma satu-satunya ijazah milik Pak Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, terkait dengan data keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Saya kebetulan adalah salah satu anggota tim kuasa hukum Mbak Elvira untuk beberapa sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat, ya. Dan ini fakta persidangan. Kemarin kami melakukan mediasi dengan pihak KPU untuk gugatan terkait dengan data ijazah Pak Joko Widodo yang dikuasai oleh KPU, ya. Satu hal ternyata KPU itu pada saat melakukan verifikasi terhadap semua data-data persyaratan calon presiden dan wakil presiden, itu ternyata tidak pernah melihat ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Yang dilihat adalah? Itu fakta. Itu fakta persidangan, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kenapa? Karena saya bisa bertanggungjawabkan pernyataan saya. Karena saya lah yang memeriksa saksi. Saya lah yang mengejar saksi di dalam persidangan. Jadi, selama kami bersidang itu, KPU menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang hari ini menjadi satu polemik bangsa ini, pada saat verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU, ternyata mereka juga tidak pernah lihat ijazahnya Pak Joko Widodo. Yang dilihat adalah yang? Hanya fotokopi yang dilegalisir, dan itu kemudian diserahkan dan di checklist dokumen sebagai persyaratan calon presiden itu kemudian dianggap apa? Memenuhi syarat. Ya, itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo yang hari ini dipersoalkan oleh Mas Roy. Ada 9 data penting di dalam ijazah ini yang ditutup oleh KPU. Anehnya lagi, pada saat mereka melakukan penutupan terhadap ijazah ini, mereka nggak pernah melakukan uji konsekuensi. Apa bahayanya ketika satu dokumen penting seperti ini ditutup tanda tangan rektornya, ditutup tanda tangan dekannya, ditutup tanggal lahirnya, ditutup nomor seri ijazahnya, ditutup tanda tangan pejabat UGM yang mengesahkan? Apa bahayanya buat bangsa ini? Itu kita sebut dengan uji konsekuensi. Dan kemarin kami kejar di dalam fakta persidangan, ternyata KPU juga belum pernah melakukan uji konsekuensi. Artinya apa? KPU secara sepihak melakukan penutupan informasi penting ini, dan hal yang terakhir adalah KPU belum pernah menyerahkan itu kepada lembaga ANRI, Arsip Nasional,
sebagai bagian dari memori bangsa ini dan masa retensinya sudah lewat. Makanya kemudian hari ini bukan ditolak. Sengketa informasi publik itu bukan menang dan kalah. Bukan ini bukan gugatan perdata. Ini bukan gugatan tata usaha negara. Jadi harus dipahami nih. Bang Sangaji, waktu kita terbatas. Saya harus jadi yang dipahami adalah berhak atau tidak kita mendapatkan informasi. Itu aja. Saat Joko Widodo mencalonkan diri sebagai wali kota Solo tahun 2005, Prof. Naim belum menjabat sebagai dekan di fakultas tersebut. Prof. Naim baru menjabat dari tahun 2008. Akan tetapi legalisir ijazah Jokowi sudah tercantum tanda Prof. Naim. Pada tahun 2014 pun dilegalisir ijazah Jokowi masih tercantum tanda tangan Prof. Naim. Padahal tahun 2012 Prof. Naim terakhir menjabat sebagai dekan. Pertanyaannya, apakah legalisir ijazah bisa berlaku seumur hidup ataukah UGM memang mempunyai peraturan sendiri dan tidak di bawah peraturan Kementerian Pendidikan? Bisa semaunya sendiri dan seenaknya sendiri? Itulah yang saat ini menjadi temuan paling krusial. Muhammad Naim, Magister Agroteknologi, pria kelahiran Cepu, Jawa Tengah, 16 April 1954. Saat ini merupakan guru besar sekaligus sesepuh atau yang dituakan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selain sebagai seorang guru besar dan sesepuh, Profesor Naim juga merupakan mantan dekan di Fakultas Kehutanan periode 2008 sampai dengan 2012. Jadi sudah sepantasnya Profesor Naim mendapatkan penghormatan atas senioritas dirinya di antara para akademisi, baik dari jajaran staf pengajar maupun pihak dekanat Fakultas Kehutanan UGM tersebut. Namun ternyata faktanya justru Profesor Naim mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas diterima oleh dirinya dari beberapa rekan sejawat yang lebih junior di fakultas, yaitu dengan menarik-narik Profesor Naim ke dalam pusaran polemik ijazah sarjana UGM Jokowi yang diidentifikasi merupakan ijazah palsu yang divalidasi oleh pihak Rektorat UGM serta dekanat Fakultas Kehutanan yang notabene mereka adalah para junior dari Profesor Naim. Perlakuan yang tidak pantas tersebut yaitu dengan adanya pemalsuan tanda tangan Profesor Naim yang diterapkan pada pejabat dekan yang melakukan legalisasi salinan ijazah UGM palsu Jokowi, yang mana salinan ijazah tersebut digunakan dalam pencalonan Jokowi untuk menduduki sebuah posisi jabatan publik sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Padahal jelas tercatat bahwa Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim menjabat sebagai dekan Fakultas Kehutanan UGM pada periode 2008 sampai 2012. Jadi sangat mustahil jika pada salinan ijazah UGM Jokowi yang diperoleh dari KPUD Kota Madya Surakarta sebagai syarat pencalonan wali kota pada tahun 2005 dilegalisir oleh Profesor Naim. Demikian juga dengan salinan ijazah yang diperoleh dari KPU Pusat yang merupakan persyaratan pencalonan presiden tahun 2014. Sebab Profesor Naim sudah tidak lagi menjabat dekan pada tahun 2014. Dari beberapa cacat administrasi yang jelas terbaca ada pada salinan-salinan ijazah UGM Jokowi, sudah bisa menjadi bukti kuat bahwa ijazah sarjana UGM yang diklaim dimiliki oleh Joko Widodo alias Jokowi bisa dipastikan sebagai ijazah palsu. Apalagi setelah saya temukan tanda tangan pembanding milik Profesor Naim yang asli, maka menjadi semakin jelas bahwa legalisir yang ada pada 4 salinan ijazah UGM Jokowi yang dirilis oleh KPUD Surakarta, KPUD DKI Jakarta, serta KPU Pusat, kesemuanya adalah dokumen palsu. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa selama ini telah terjadi kong kali kong atau persekongkolan jahat yang masuk dalam kategori konspirasi besar yang melibatkan banyak lembaga negara, baik dari UGM sebagai pihak yang memberikan validasi keaslian ijazah Jokowi, KPUD dan KPU yang merupakan penyelenggara pesta demokrasi pemilu, serta kepolisian yang turut serta memberikan penguatan terhadap kesaksian-kesaksian palsu atas keaslian ijazah sarjana Jokowi. Kemudian, akankah konspirasi tersebut terus dipertahankan demi seorang Jokowi yang telah secara terang benderang membuat kerusakan fundamental terhadap kehidupan bernegara di Republik Indonesia ini dengan cara menabrak dan mengubah setiap aturan hukum yang menghalang-halangi kehendak politik Jokowi?